Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi di acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Untuk Anda para trader dari seluruh Indonesia, kemudian nasabah, khususnya nasabah GK Invest Semarang, selamat malam, selamat bergabung di acara kami di live trade seperti biasa di hari Kamis. Hari ini hari Kamis tanggal 21 Januari. Jadi kita mengadakan live trade rutin hari Kamis dan hari Jumat. Nah, untuk hari ini, mungkin para traders, para nasabah GKNS, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mungkin penasaran sih ya dengan pergerakan harga emas setelah kemarin sempat naik, bahkan hari ini ya dilanjutkan sampai hari ini masih di kisaran 1870-an. Karena efek dari semalam dilantiknya presiden terpilih Amerika, Joe Biden, yang mana sebelum dilantik, sebelum presiden terpilih ini melakukan pidato, itu ada pidato perpisahan dari presiden sebelumnya, yaitu Donald Trump, yang dia berulang kali mengucapkan bahwa selama dia menjabat sebagai presiden 4 tahun terakhir ini, harga saham-saham di Amerika pada naik. Nah, setelah itu efeknya ya harga saham pada naik nih. Nah, pada naik semuanya. Termasuk harga emas juga ikut naik, meskipun sempat turun sampai di 1832, tapi endingnya close di atas di 1871. Dan saat ini masih running di atas. Dan apakah nanti akan lanjut untuk tes menguji psikologis price di 1900 lagi, atau dia akan kembali lagi turun di pertengahan 1800. Nah, untuk selanjutnya nanti kita lihat secara teknikal ya. Nah, untuk data ekonomi yang akan dirilis hari ini, nah hari ini juga ada beberapa data ekonomi yang cukup penting sekali. Nanti akan disampaikan untuk ECB Monetary Policy, itu nanti akan disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde. Tentu saja dia akan membahas mengenai kebijakan moneter, kemudian perkembangan pandemi, perkembangan dari jumlah penderita COVID di Eropa. Nah, itu juga akan disampaikan. Kemudian dampak dari vaksin yang sudah diberikan di kawasan zona Eropa, meliputi 26 negara itu sudah pada vaksin. Nah, dia akan memberikan dampaknya di situ, apakah terjadi penurunan dari penderita COVID atau semakin bertambah. Nah, itu nanti akan dia sampaikan di jam 20.30. Kemudian faktor inflasi nih. Nah, faktor sekali lagi bukan hanya di Indonesia, bukannya di Amerika, ternyata di Eropa pun juga masih terkendala oleh faktor inflasi. Nah, inflasi paling enggak gimana caranya untuk mengatasi inflasi yang saat ini masih belum memenuhi target dari ECB atau Bank Sentral Eropa. Jadi masih merupakan PR bagi sang gubernur untuk gimana caranya mengatasi inflasi di Eropa. Itu nanti akan disampaikan jam 20.30. Jadi ada pidato dari Gubernur Sentral Eropa. Kemudian di saat yang bersamaan, nah ini paling seru sekali. Jadi paling tidak nanti pidato yang disampaikan sang gubernur ini juga akan berpengaruh terhadap pergerakan mata uang euro. Ini bagi Anda yang kebetulan pecinta suka transaksi mata uang euro, nah nanti bisa diperhatikan pergerakan euro, terutama euro USD lah ya, euro USD, euro yen itu juga banyak sekali peminatnya. Itu nanti jam 20.30 bisa kita lihat di pergerakan di jam 20.30 pergerakan euro seperti apa, apakah menguat atau melemah. Nah, di saat yang bersamaan, tidak kalah pentingnya, data ekonomi Amerika juga dirilis, karena ini termasuk kategori bintang 3 atau high impact. Jadi ada building permit atau izin bangunan, kemudian juga ada jobless claim pengangguran, itu nanti dirilis jam 20.30. Nah, untuk klaim pengangguran pada minggu ini diprediksi
menurun dari minggu kemarin sekitar 965.000, diprediksi untuk minggu ini turun ke 910.000. Jadi kemungkinan penurunan sekitar 55.000. Jadi 55.000 penurunan klaim itu ya cukup lumayan sekali. Kalau klaimnya turun berarti jumlah pengangguran turun dan itu bagus untuk mata uang. Paling nggak mata uangnya juga menguat. Kalau misalnya angka aktualnya sesuai dengan prediksi analis. Tapi kalau berlawanan atau sebaliknya, nah ini akan membuat emas akan terdorong lagi untuk mencoba naik di level 1880 sampai 1890. Bahkan mungkin juga dia akan menguji ke psikologis price 1900. Nah, itu cukup terbuka sekali. Tapi ya kita nggak tahu ini nanti apakah data ekonomi ini memang selisihnya cukup banyak atau cuma sedikit. Kalau selisihnya sedikit ya mungkin efeknya juga nggak banyak sih. Seperti data ekonomi yang lainnya kayak non-farm payroll itu kalau selisihnya sedikit juga efek terhadap pergerakan indeks dolarnya pun juga tidak terlalu besar. Tapi kalau efeknya itu jaraknya cukup lebar sekali, nah itu akan berpengaruh terhadap indeks dolar atau mata uang US dollar. Nah itu data ekonomi yang dirilis untuk malam hari nanti jam 20.30. Diperhatikan para trader dari seluruh Indonesia itu paling nggak akan menggerakkan mata uang yang mengeluarkan data ekonomi dari Eropa sama dari Amerika. Nah, kalau Amerika sih luas ya, bisa nanti efeknya ke emas, bisa efeknya ke perak, kemudian ke minyak mentah atau crude oil itu juga berpengaruh karena crude oil untuk beberapa hari terakhir memang lagi sepi data ekonomi kecuali stok minyak di Amerika yang di pagi itu sempat ada kenaikan stok menurut versi API, Amerika Petroleum Institute. Itu ada kenaikan stok minyak. Nah, itu nanti akan berpengaruh terhadap crude oil juga. Kemudian yang paling penting adalah berpengaruh terhadap mata uang yang menjadi lawan dari USD, entah itu pound sterling, euro, yen, kemudian Kanada dolar, Aussie, New Zealand, dan lain sebagainya. Oke, saya rasa untuk fundamental memang lagi sedikit untuk hari ini, tapi memang cukup penting sekali karena termasuk kategori high impact. Oke, kita langsung saja ke analisa teknikal yang akan disampaikan teman saya yang cakep banget, Hans Junior. Silakan Anda mencatat, maksudnya mempersiapkan alat tulis, entah pensil, entah itu ballpoint, sama kertas. Nah, kertas ini cukup penting. Catat karena nanti kita akan tampilkan di chat Click Meeting sama chat di YouTube live streaming. Nah, nanti Anda bisa catat di situ. Nanti kita akan ulang lagi apa yang disampaikan Mas Hans. Nanti akan kita salin di situ. Anda bisa catat. Siapa tahu dari analisa beliau ini bisa menaikkan saldo trading kita semuanya. Nah, itu cukup menariknya di situ nih. Yang penting piye carane saldo trading naik. Nah, gitu istilah orang Jawanya kan seperti itu kan ya. Oke, kalau Anda sudah siap, kita langsung saja sambut Hans Junior untuk memberikan analisa teknikal melalui pemetaan, melalui supply and demand. Oke, sekarang dulu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dari Pak Rudi. Halo semua, kembali lagi berjumpa live trade di hari Kamis di 21 Januari 2021, minggu ketiga ya, minggu ketiga apa keempat deh? Ketiga. Kita akan mencari peluang-peluang ya untuk malam ini dan hari esok ya. Jadi untuk pekan ini kemungkinan pergerakan harganya itu kita nanti akan bantu petakan, bantu bedah, terus kemudian peluang-peluangnya di mana aja itu nanti akan coba kita bantu. Tapi disclaimer bahwa ini adalah tujuannya edukasi, bahwa ini analisa kita bisa salah bisa benar, makanya yang terpenting adalah manajemen resikonya seperti apa gitu ya. Dalam bertrading, dalam berbisnis manapun tetap harus memperhatikan manajemen resiko gitu ya. Oke, gitu aja, coba langsung ke trading view-nya.
trading view, kemudian kita share screen. Yap. Oke. Share screen. Nah, YouTube ada pertanyaan? Nggak ada. Mana komen? Ini nggak ada tau. Ini seperti biasa ya, kita akan membedah dari DXY atau indeks dolar, karena DXY dan indeks dolar adalah penggerak perekonomian dunia untuk sementara masih ada di negara US, Amerika gitu kan. Nah, itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui arah dari indeks dolar gitu. Jadi perekonomiannya dunia, indeks dolar mau melemah atau menguat itu juga nanti berpengaruh terhadap Euro USD, pound sterling USD, XAU USD sekalipun gitu ya. Nah, itu kita harus tahu dulu pemetaan dari indeks dolar gitu ya. Jadi indeks dolar gitu kan. Jadi indeks dolar tuh majornya, kita bedah dari majornya lagi ya, dari time frame, sharing-sharing dulu ya. Jadi biar bisa ini dong, perkiraan indeks dolar akan lari kemana gitu kan. Nah, dalam apa ya ini, dalam time frame daily, indeks dolar itu potensinya sebenarnya yang confident bukan confident, yang arah jauhnya itu turun ya, turun sampai 80.000 itu tahun ini gitu kan. Tahun ini majornya seperti itu, dan asalkan as long ini bisa di breakout di SND yang ini ya, di SND base terbawah ini di harga 89-an ini bisa di breakout gitu kan, bisa di breakout. Nah, kemungkinan besar DXY akan atau indeks dolar akan tahun ini akan melemah secara perlahan ya, perlahan kontinu. Nah, ini di SND-nya memang rebound, harga rebound pasti, karena kalau SND fresh itu kan rebound ya, rebound. Nah, cuman dalam peribaunan ini, dalam mantulnya ini itu belum sampai membentuk pattern naik ya di time frame daily gitu. Belum membentuk time frame naik, yang artinya bahwa potensi breakout SND ini masih ada, masih gede gitu istilahnya, masih gede. Akan melanjutkan tren penurunannya gitu kan untuk DXY atau indeks dolar. Nah, berarti memang strateginya masih ada di pelemahan indeks dolar untuk sekarang, masih untuk di time frame daily-nya ya, di time frame daily-nya. Coba sekarang tapi kita bedah di time frame H4-nya. Nah, di time frame H4 udah. Nah, kenaikannya pun juga secara H4 belum ada pattern bahwa akan ini ya, akan apa namanya, trend collapse gitu, akan trend collapse belum ada gitu. Bahkan ini mungkin kemungkinan besar akan break low lagi gitu kan. Cuman memang di nanti yang paling menentukan SND-nya di sini untuk indeks dolar. Di YouTube. Bentar. Nah, ini jadi SND-nya nanti di sini ya. Itu penting buat indeks dolar, dan kalau ini di breakout udah pasti indeks dolar akan melanjutkan tren majornya turun gitu kan. Pertanyaannya lihatnya di mana tuh? Ini nggak bisa dilihat, cobalah sini. YouTube pasti ini dulu. Iya, ini YouTube ini. Nggak ada pertanyaan sini. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya dari Mas Ferry Mahmud. Mas Hans, dengan adanya event Imlek sangat berpengaruhkah? Event Imlek. Ke dolar US. Event Imlek berpengaruh tidak terhadap XAU USD? Pasti ngaruh dong, pasti ngaruh. Karena kan ini ya, sebelumnya terima kasih telah bertanya. Karena harga dan chart ini sebenarnya terbentuk dari permintaan dan penawaran gitu kan, permintaan dan penawaran. Dan kalau permintaannya banyak sih usually ya, bukan usually lagi, as always harga akan naik gitu kan, harga akan naik gitu. Jadi kalau menjelang Imlek
dan apalagi mungkin pas, tapi nggak tahu ya nanti detail naiknya itu sebelum Imlek, pas Imlek atau sesudah Imlek gitu kan. Kadang harga itu apa ya, sentimennya itu beda gitu kan. Kadang bisa sensitif, kadang bisa nanti agak lama, kadang bisa bisa lama banget. Jadi saya belum terlalu ngamatin kalau sensitivitas setiap tahun Imleknya bagaimana gitu. Yang jelas tapi memang pasti harga emas naik gitu kan karena banyak yang minta gitu. Kalau di harga future biasanya itu emas naiknya duluan daripada emas real, selisih nggak ada satu hari kemungkinan. Jadi ya itu kalau permintaannya banyak ya biasanya sih harusnya naik ya, apalagi seluruh dunia gitu kan. Orang yang Imlek itu kan cukup banyak di dunia ini merayakan Imlek, dan yang beli emas mungkin juga banyak. Nah, tapi nanti kita panduin technical daily-nya seperti apa, day to day-nya gitu kan. Di channel Sustainable itu nanti akan kita bagikan technically-nya, sama nanti mungkin ada fundamennya dikit-dikit kalau misalnya ada berkaitan dengan Imlek gitu ya. Oke, kembali lagi ke DXY. Jadi ada DXY kemungkinan akan masih turun ya untuk daily, masih akan turun sampai ke 89919 ini. Intinya retest ya, retest SND ini. Dan apabila SND ini tidak di breakout, nah DXY atau indeks dolar akan rebound. Nah, itu mungkin ada sedikit pola potensi naiknya mungkin nanti cukup tinggi kalau ini rebound gitu kan. Cukup tinggi karena ini time frame daily gitu kan. Jadi cukup tinggi. Nah, tapi untuk hari ini, malam ini dan mungkin pekan ini masih turun, masih koreksi untuk indeks dolar sampai ke 89844-an sekitaran itu ya untuk indeks dolarnya. Gitu. Masih akan turun. Nah, langsung aja kita ke XAU USD. XAU USD. XAU USD. Oh, ini belum diupdate yang analisa ini. Ya. Yang ini XAU USD ya. Jadi tadi strateginya DXY atau indeks dolarnya kan turun gitu kan. Berarti XAU-nya akan naik gitu. Target terdekatnya, target optimumnya naiknya itu sampai 1890. Ya, sampai 1890. Kenaikan XAU USD ya. Jadi memang ini di time frame H4 ke 1 mungkin ya ada dikit-dikit gimmick-gimmick akan turun ya, akan turun, tapi sebenarnya menurut saya masih akan ke 1890 ya, atau ke 1881 itu juga ada level resisten. Tapi mungkin cenderungnya saya di 1890 kenaikannya harganya. Gitu tuh XAU USD. Jadi teman-teman bisa cari opsi buy atau buy now, it's okay gitu kan. Tapi SL-nya di 1859 gitu. Buy now it's okay, SL di 1859, SL pendek aja. SL pendek aja karena saya juga rada khawatir emas tuh kadang suka tiba-tiba drojok gitu kan, drojok turun. Gitu. Jadi untuk XAU USD masih akan naik ya, time frame H1-nya ke 1890 itu target terdekat, dan itu SND-nya di situ cukup kuat nanti di 1890. Kemungkinan akan rebound turun dikit ke 1881, dan saya sih proyeksinya selama 1803 semalam nggak di break, kemarin itu ya, itu nggak di breakout turun ya, potensi emas naik itu masih cukup lebar naik. Nanti setelah 1890 nanti sebenarnya target terconfidence-nya ke 1955 ya. Cuman itu tapi nanti melewati banyak SND dulu. Nah, ya, yang terdekat dari ini dan pekan ini ke 1890. Pertanyaan lagi Mas Imam. Ada pertanyaan lagi? Potensi buy oke ya Mas? Potensi buy oke, Pak Ferry Mahmud. Terima kasih telah bertanya untuk XAU USD. Potensi buy sangat UI. Sangat buy on dip-nya udah lewat, Pak. Udah lewat. Kalau mau buy limit sebenarnya nanti misalnya
ada potensi harga-harga turun ya ke 18.51 itu mungkin, 18.50-an itu lagi mungkin, buy limit di situ, gitu. Cuman, we never knows, bisa aja langsung ke 18.90. Jadi untuk pengaturannya memang dari sisi margin dan, apabila turun, it's okay masih bisa averaging ya, masih bisa averaging gitu. Masih bisa averaging dan in confidence, targetnya ke 18.90 itu, ngetes itulah istilahnya, ngetes itu ya. Oke gitu dari XAU USD ya teman-teman, bisa cari posisi buy no boleh, pengaturan lot silakan. Dan kalau mau buy no SL pendek boleh, itu tadi di SL pendeknya di mana tadi? Di 18.60 ya, 60-an ya, 18.60. Oke. Itu target naiknya sampai 18.90. Untuk XAU gitu, mudah-mudahan kita profit. Kemudian kita beralih ke time frame yang lain, pairing yang lain, Euro USD. Euro. Oh ya, hari ini tadi saya belum sempat update di channel Sustainable Growth, mohon maaf. Karena crowded gitu ya. Sok crowded kali aku. Nah, ini tadi juga ada yang tanya untuk EUR gitu kan. Untuk EUR target naiknya opsinya apa gitu. Opsinya buy EUR, opsinya buy. Nah, target naiknya sampai mana? Nah, untuk EUR kita kembali ke 4 dulu. Ini nanti di sini sedang menguji SND untuk Euro USD. Nah, ini sedang apa namanya? Ngetes SND. Cuman saya entah kenapa confidence-nya akan naik ya, akan naik sampai 22161, bukan entah kenapa. Intuisi, wede, bukan juga. Kayak apa ya? Apa ya namanya ya? Susah jelasinnya kalau intuisi itu. Semua komposisi dari semua analisa kemungkinan SND yang ini di breakout istilahnya gitu lah. SND yang sekarang dites ini di breakout dan menuju ke 1.22161 ya gitu. Confidence-nya, tapi memang harus hati-hati bahwa ini sedang tes SND gitu kan. Kalau tes SND ya mau nggak mau turun dulu gitu kan, turun dulu gitu. Nah, bahkan nanti mungkin di 1.22161 ini bisa di breakout juga gitu. Karena sebenarnya kita coba di tren majornya ya, tren majornya untuk EUR itu naik sampai 24.700. Itu bagi teman-teman yang rutin ngikutin live trading juga sering kita bahas ya bahwa EUR targetnya sampai situ dulu gitu kan. Bukan jangka panjang, jangka medium termnya akan ke situ istilahnya gitu. Nah, untuk short termnya itu ke 2161 resisten dan SND yang ini gitu. Dan kemungkinan ini SND yang sedang di retest ini ya juga di breakout naik gitu, juga di breakout naik. Tapi kalau turun ya mau nggak mau kita harus ngikutin harga. Mau nggak mau kita harus ngikutin harga. Tapi sih penurunannya kemungkinan tak begitu dalam ya. Kemungkinan akan naik ke 1.22161. Itu untuk Euro USD. Seperti itu teman-teman. Euro USD. Oke. Then kita lari ke mana setelah ini? Silakan bertanya teman-teman kalau ada pertanyaan di YouTube. Kita biar ngobrolnya enak lah. Masa satu arah gini kan kurang yoi. Enaknya ngumpul sih sebenarnya, tapi lagi corona. Oke, langsung lagi ke pairing selanjutnya, pound sterling USD. Pound sterling USD. Nah, ini tadi juga ada orang tanya juga.
Pound USD itu target naiknya sampai 1.45454 gitu. Naik ya, masih akan naik sampai 1.38.454. Terminalnya di situ, tapi bagi teman-teman yang belum sempat buy, bisa buy limit 1.36938. Kemudian SL-nya ada di 1.36222. Take profitnya ada di 1.38391. Itu untuk pound sterling USD ya. Jadi kembali coba kita ukur majornya, kita lihat majornya itu masih akan naik, bahkan bisa sampai 1.43 ya, 43413. Yo, masih naik. Kemarin sempat di smash turun dulu untuk pound sterling, tapi habis itu dibalas rally pelan-pelan ya naik ya. Ini biasa di smash-smashan tuh biasa di apa ya? Volatility lah, volatility. Gitu ya, tapi target naiknya itu masih cukup di atas, cukup jauh sampai 1.38454. Kemudian nanti yang paling jauh lagi di 1.43413, tapi itu very long term. Ya, long term lah maksudnya. Tidak dalam waktu dekat gitu. Oke, gitu untuk pound sterling USD gitu ya, teman-teman, masih akan naik gitu kan, masih akan naik. Tinggal nanti posisi buy-nya tadi kita udah sebutkan, buy limit boleh atau buy now ya, monggo silakan. Kalau buy now hati-hati, nanti kalau ada koreksi itu bisa cukup dalam. Dan SND buy limitnya ini kita sebenarnya cukup kuat ya, karena ini adalah candle apa ya, candle momentum. Nah, candle momentum itu istilahnya ya. Gitu untuk pound sterling USD. Kita coba analisa selanjutnya ya, di pairing selanjutnya, di apa ya, bingung saya nih. GBP ada yang request nih, belum saya analisa ya GBP. Pound sterling yen kemarin sebenarnya arahnya naik gitu kan, tapi breakoutnya turun ternyata. Jadi terakhir analisa itu arah long termnya itu masih medium termnya masih naik kan, cuman saya bikin kotak gitu kan, kalau breakout bawah berarti turun kemungkinan, dan ternyata breakout untuk bawah, tapi in the long term masih naik ya, in the long term masih naik karena pound sterlingnya masih naik gitu kan, in the long term masih naik. Nah, target kenaikannya itu coba kita lihat daily-nya dulu. Masih naik untuk pound sterling yen, masih naik sampai terdekat di 142.736 lah, sekitaran itu. 142.736. Gitu, tapi bisa langsung terbreakout juga itu sebenarnya. Masih naik ya, guys. Pound sterling yen. Kemarin juga sempat di smash turun. Bentar, coba saya lihat. Ya, masih naik. Pound sterling yen masih naik. Bisa sampai 144.157 bahkan ya. Masih naik untuk pound sterling yen, akan masih naik gitu. Coba kita analisa yang lain apa ya, WTI ya. Ini jadi saya ngomongnya agak cepat atau waktunya yang lama? Masih baru 30 menit. Atau analisanya kurang dalam ini? Apa udah dianalisa semua dari tadi? Biasanya sempat nganalisa gitu ya. Nah, crude oil ini masih sideways, guys, teman-teman. Jadi jangan khawatir, yang punya posisi buy mungkin nanti akan potensi turunnya bisa sampai harga 51.83 ya. Tapi kalau mau investasi untuk crude oil tuh bisa loh. Bisa, karena targetnya tuh masih 70-an saya yakin. Mana ini analisanya? Oh iya.
72-an loh. Nah, jauh harganya. Gede tuh profitnya kalau nyampe. Investasi. Jadi semakin turun nanti semakin dibeli nggak apa-apa. Apalagi kemarin turun sampai 0 tuh harusnya borong nggak pernah dilepas tuh, enak banget ya. Jarang-jarang terjadi. Cuman saya pas itu lagi fokus bisnis, nggak dengar kabar gitu-gitu kan. Crude oil itu masih ada potensi naik sampai masih sideways, saat ini masih sideways ya teman-teman, masih sideways. Range-nya ada di 53,57 sampai range terbawahnya ada di 51,86 gitu ya. Masih sideways, jadi apa namanya, ya itu masih sideways. Jadi bisa buy di SN di bawah, kemudian sell di SN di atas gitu untuk US oil-nya. Begitu untuk US oil. Jadi tapi nanti misal ini posisinya sebenarnya posisi hambat ke bawah ya, kemungkinan akan menuju SN di bawah. Jadi posisinya bisa cari profit di sell. Tapi baiknya sebenarnya transaksi buy karena tren majornya masih naik. Tapi kalau mau nge-sell boleh. Resikonya ya harus di atasnya SL-nya, harus di atas SND-nya ya. Di harga 54 lah, 5400 boleh SL. Take profitnya di 51,88. Itu bisa sell US oil atau WTI crude oil. Masih sideways, arahnya seperti ini. Nah, gitu ya untuk WTI crude oil. Enak sebenarnya kalau WTI itu, jadi volatility-nya tidak terlalu mendegangkan, pelan, pasti pattern-nya terbaca gitu kan, enak. Dan buat orang-orang yang punya kesibukan asik juga sebenarnya trading di crude oil, kayak investasi gitu kan. Di buy, kemudian kita lihat beberapa waktu, di hold bulan, 2 bulan. Nah, oke. Nanti di posisi 5165-an itu kita bisa ambil posisi buy dan di hold aja sampai 1-2 bulan is oke. Sambil kita trading yang lain mungkin gitu kan. SL-nya juga pendek nanti di bawah SND ini. Di harga 5139, 29 sekitaran itu. Jadi ya itu ya, ini peluang banget buat teman-teman sebenarnya buat investasi yang tidak usah pusing-pusing gitu kan. Tidak usah pusing-pusing mikir buy di mana, SL di mana, TP di mana tiap harinya gitu. Main cerdas gitu, cara cerdas berinvestasi. Siap. Itu untuk crude oil ya. Untuk crude oil mungkin sebelumnya juga promo dikit ya. Bingung saya ngomong apa lagi soalnya, bahas apa lagi. Sambil nungguin teman-teman kalau request analisa bisa tulis di kolom komentar. Saya mau sustainable growth gitu kan, sustainable growth. Jadi visinya adalah itu ya. Jadi bisnis Bapak Ibu, teman-teman semua, itu sebenarnya di forex itu ya bisnis gitu. Maksudnya bisnis itu ya harapannya dapat uang dan secara jangka panjang tumbuh terus gitu kan. Atau tiap hari rutin atau tiap bulan rutin gitu kan. Nah, itu bisa diatur semua sebenarnya. Jadi jangan asal-asalan gitu. Nah, sustainable growth itu visinya ya itu ke arah sana dan mewadahi, kemudian istilahnya menjadi ekosistem ya, ekosistem bagi teman-teman agar kerjasama kita bisa jangka panjang gitu kan. Kan enak kalau kerjasama jangka panjang, nggak ada yang istilahnya apa ya, nggak ada yang ya sama-sama enak lah istilah gitu kan, sama-sama deal gitu. Nah itu sustainable growth, di dalamnya ada banyak produk sebenarnya sustainable growth. Nah, ada bootcamp yang jadi andalan sekarang, bootcamp sama ini ya, ya itu. Copy trade management ya. Copy trade management. Oh nggak usah ya. Ya datang aja ke sales GK Invest gitu kan. Nanti tahu produknya apa aja. Mantep-mantep pokoknya. Ada bootcamp, terus
Signal juga ada, itu ada saran pengaturan manajemen lot-nya ya, saran pengaturan manajemen lot. Jadi trading plan-nya nanti kita bantu susunkan. Oh ya juga nanti teman-teman yang mau trading di saham itu nanti kita bantu kayak US Oil ini ya, WTI, kita bantu titik-titik investasi jangka panjangnya. Jadi nggak perlu trading harian tuh, boleh cari duit harian boleh, tapi ya sambil cari buat yang trading jangka panjang gitu loh, kan enak. Gitu ya teman-teman. Jadi bisa langsung hubungin sales GK Invest Semarang, bisa kita diskusi gitu, konsultasi untuk jangka panjangnya di Sustainable Growth Program misalnya gitu ya. Di quick meeting, Mas mau tanya untuk USD Yen. Oh iya, belum saya analisa dari Pak Ferdian. Terima kasih telah bertanya Pak Ferdian. AUD USD dan USD Yen. Oke, OTW. USD Yen dulu deh. Nah, masih on the track analisa kita. USD Yen itu kan kita beberapa minggu lalu Pak turun ya. Tapi kita turun. Masih on the track pemetaannya, dan target terdekat turun dulu kita bahas. 103.238 itu untuk USD Yen. Jadi targetnya terdekat turun di situ. Mungkin nanti akan ada rebound lagi dari situ. Rebound kembali ke 103.613. Kemudian turun lagi. Nah, itu breakout bawah lagi. Nah, targetnya ada di paling jauh itu sebenarnya 101.366. Bukan paling jauh, potensi turunnya di situ. Tapi kan mantul-mantul di area SED dulu gitu kan. Nah, terdekatnya ada di 103 tadi berapa? 260 ya, sekitaran itulah. Kasih spread maksudnya. 103.223 sekitaran itu ya. Ya, SND ini ya. Area ini. Dan kemungkinan dia akan rebound lagi nanti setelah itu udah. Tapi jangka pendeknya short term-nya masih akan turun. Gitu. Yuk, gitu ya untuk USD-Yen. Pak Ferdian, kemudian kita beralih ke AUD USD. AUD USD ini sudah lama tidak saya analisa. Nah, ini turun ke sini bener, habis itu rebound naik ya. Nah, ini masih sideways, AUD USD masih sideways. In the range of sideways. Setelah dia naik cukup rally-nya naik gitu kan, cukup panjang, kemudian dia ada di range sideways sekarang. Nah, kalau trading di range sideways itu sebenarnya enak nih, sekalian belajar ya. Bisa dikasih garis titik atas, titik tengah, kemudian titik bawah gitu. Titik bawahnya yang SND yang bawah ini ya gitu. Jadi sekarang kemungkinan masih akan ke titik atas. Titik atas. Menuju 0.70852. Nah, in the range kalau ini tinggal nanti breakout-nya mana? Bukan, breakout-nya yang mana? Kalau breakout atas dia akan melanjutkan kenaikan tren ya. Trennya sampai mana naiknya ini belum saya analisa ini. Tapi bertahap dulu ya, sampai 0.78052 dulu. Kemudian nanti range atas selanjutnya itu ada banyak level ya ternyata. Nah, yang terdekat di situ dulu. Selanjutnya. Jadi masih naik trennya seiring dengan penurunan. Jadi kan strateginya adalah USD melemah dalam 1 tahun, ya bukan 1 tahun ini. Proyeksinya USD tahun 2021 akan melemah gitu ya, akan melemah. Jadi
Euro USD kemungkinan akan naik, AUD USD akan naik, pound sterling USD akan naik, dan tapi kita bahas dari kita kawal ya dari medium termnya, kemudian short termnya juga kita kawal. Nah, ini untuk very short termnya itu sampai 0.78052 gitu kan. Tapi kalau terbreakout itu bisa sampai 0.79089 untuk AUD USD. Gitu ya Pak Ferdian. Seperti yang disampaikan tadi, jangka panjang, misal sibuk kita lakukan buy hingga sampai dengan 1-2 bulan. Itu kena biaya inap selama 1-2 bulan. Itu ada biaya, tentang biaya inap tadi ada yang bertanya dari YouTube. Ada biaya inap di GK Invest Semarang, memang ada biaya inap, tapi untuk apa ya? Ada program-program sebenarnya biar bisa free swap sebenarnya ada gitu. Nanti tinggal tanyakan sales GK Invest Semarang aja gitu. Jadi nanti bisa oke lah membuat 20 juta. Nah, untuk jadi kita bisa free swap gitu, bisa free swap untuk yang bisa yang apa maksudnya untuk akun yang balance-nya 20 juta ke atas itu nanti bisa request free swap gitu kan. Nah, itu nanti teman-teman bisa ajukan itu, kemudian bisa juga langsung ke konsultasi untuk trading jangka panjangnya seperti apa nanti akan kita bantu gitu ya. Itu tadi, terima kasih yang telah bertanya di YouTube tentang holding jangka panjangnya. Oke, ada pertanyaan lagi, monggo silakan. Fundamennya jam berapa Pak? 20.30. Iya lumayan selama. Jadi itu ya untuk AUD USD, USD Yen tadi juga udah. Coba kita lihat lagi Netflix ya, Netflix NFLX. Oh, bah, teman-teman tadi yang kemarin ikut live trade dan melaksanakannya, selamat, TP-nya udah kena, sudah kena. Saya kalau trading nggak diliatin soalnya yang untuk jangka panjang, wih cakep, udah kena dan di ini ya Netflix udah kena, jadi ini akan ada analisa berikutnya untuk trading jangka panjangnya ya gitu. Jadi ada yang tanya di YouTube dari Ferry Bang dulu Mas. Bitcoin ada nggak sih kita? Nggak ada ya, nggak ada Bitcoin bro, kita bro Pak, maaf ya. Di GK Invest Semarang nggak ada Bitcoin karena kan belum ada Bitcoin gitu. Sementara kan soalnya Bitcoin tuh masih ilegal ya di Indonesia tuh Bitcoin. Masih proses untuk di Bapepti. Nanti kemungkinan nanti akan ada untuk bisa transaksi Bitcoin di broker lokal. Oh gitu. Jadi sementara broker lokal itu masih belum bisa Bitcoin ya, gitu. Jadi belum bisa gitu. Tapi masih on the process katanya juga nanti banyak yang akan dilakukan Bapepti lah istilahnya untuk ini mengupdate kebutuhan, mengikuti kebutuhan marketnya seperti apa itu nanti akan diupdate. Mudah-mudahan segera ya untuk Bitcoinnya. Dan Netflix naiknya kemana dong ini, nggak ada batas nih, udah breakout atas lagi. Kemarin habis laporan keuangan. Oh, gila, Netflix udah langsung gap ya, langsung gap ya. Jadi teman-teman yang udah buy, selamat, Anda cerdas. Kemudian kita coba lihat Google. Nah, Google juga udah kena ya. Buy-nya pas nih di C, kemudian di D. D udah kena. Nah, ini Google mungkin akan turun habis itu. Google mungkin akan turun. Kalau segitiganya ini nggak di breakout turun ya. Tapi kalau di breakout hanya ABC dan dia akan lanjutkan kenaikan. Gitu. Jadi teman-teman kemarin kalau yang hold posisi selamat daripada kena TP gitu. Apalagi ya? Mungkin
Mungkin apa Mbak Dea? Saham ini belum bahas kita saham. Medis. Pfizer. Pfizer nggak naik-naik oh, Mbak. Boring oh, Mbak. Katanya yang bikin corona tapi kok nggak naik-naik ya. Terlalu terbaca mungkin ya permainannya, jadi udah dibiarin gitu ya. CADJP aneh-aneh kali. NZDJPY. Oke. NZDJPY ada request NZDJPY. Belum saya analisa nih. Ini analisa cara gampang ya, teman-teman. Kita pakainya SND to SND. Sebenarnya SND to SND itu udah powerful ya kalau bisa menggunakannya. Masih naik, CADJP masih naik. Ini kan ada SND di 75-an ya, 75278. Kemarin sempat mantul turun dan udah mantul di SND-nya lagi, udah naik lagi, dan in pattern juga belum ada pattern turun sebenarnya, belum ada pattern turun. Nah, ini kemungkinan akan breakout atas lagi. Kemungkinan ada breakout atas lagi ya. Sampai 77.698 bisa. Masih naik untuk CADJP, tapi memang harus ngetes SND-nya dulu. Itu untuk CADJPY, kemudian NZDJPY New Zealand Yen. Kemudian CADJPY belum saya analisa ini. Belum saya analisa 1 2 3. Oh iya, kemungkinan naik. Naik. Naik OP-nya. OP-nya bui. Oh, ini time frame H4-nya ada proyeksi turun ternyata. Untuk CADJPY ada pattern turun. Kemudian peluang itu higher-nya titik atasnya belum di break, dia akan turun ya. Titik atas ini belum di break, dia akan turun ya sampai sini kemungkinan besar. Atau dia sedang membentuk pola ini sama kayak yang tadi Google nih. Kalau teman-teman perhatiin, naik bisa ya. Nah, gini. Dan kalau polanya kayak gitu, dia akan naik dulu. Nah, baru nanti turun gitu. Nah, gini. Ini untuk CADJPY seperti ini. Bisa dicoba digambar di chartnya masing-masing buat sambil belajar juga gitu ya. Oh, limitnya? Ini sih Mbak. Jadi bisa turun langsung, bisa ngeselnya di atas. Kalau saya langsung saya limit nanti takutnya kan turun langsung. Main aman. Kan kita tujuannya edukasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu gitu. Posisinya seperti itu. Mungkin kita coba bahas saham lain, mungkin saham lain apa ya? MACD kodenya apa? MCD. Udah. Nah, ini MACD harganya juga murah.
masih asik, maksudnya nggak terlalu butuh margin gede lah untuk McD, Google, Netflix itu masih asik ya buat trading gitu, buat trading jangka panjang pun juga asik gitu. Kalau analisa McD, sebentar ini sambil saya analisa dulu ya. Sementara mungkin McD masih akan naik dikit dulu ya. Naik dikit dulu. Retest naik lagi dia kemungkinan. Jadi teman-teman kalau mau ini ya bisa baik, kemudian SL-nya di bawah 206,79 atau di 204,70, kemudian di hold aja sampai TP-nya di 226,72 gitu. Tapi harus pakai SL kalau MACD ini karena patternnya sideways kan, sideways. Jadi kalau breakout bawah ya udah dia akan keturun terus gitu. Nah, harus pakai SL. Bisa buy, kemudian targetnya di 226,72. Netflix udah kena TP Netflix ya. Udah kena TP. Udah kurang lebih gitu ya teman-teman. Bisa kembali ke Pak Rudi Oktavianto, ya kan? Oktrianto. Nama panjangnya susah, ya Pak Rudi aja, Pak Rudi Tampan. Banyak yang ngefans juga sama Pak Rudi. Mau menambahkan sesuatu silakan, bisa diskusi ya, bisa tanya aja gitu ya. Terima kasih semua, semoga sehat, kita semua sehat di masa-masa corona ini, jaga kesehatan dan semoga rezeki kita lancar semua, amin. Yuk, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Han sudah memberikan analisa melalui pemetaan SND, supply and demand. Kemudian juga ada beberapa pattern tadi juga terjadi di beberapa pasangan mata uang ya. Oke, sekedar tambahan informasi untuk yang tadi tanya mengenai bebas biaya menginap ya, atau free swap atau bunga atau interest rate lah ya. Soalnya bahasanya katanya itu banyak sekali. Ada bunga, ada swap, ada interest rate, ada biaya menginap. Yang paling mudah itu biaya menginap. Nah, untuk di GK Invest bebas menginap itu kalau misalnya masuk 20 juta, minimal 20 juta, itu sudah dapat fasilitas bebas biaya menginap. Tapi untuk pair tertentu. Jadi yang khusus untuk mayor currency yang lawan US dollar, plus ada cross rate-nya juga euro pound sterling, kemudian pound sterling yen, euro yen, terus ada tambahan emas sama perak. Nah, ini bagi Anda yang ingin kalau misalnya transaksi emas ingin bebas biaya menginap, nah bisa masuk di GK Invest. Minimal 20 juta itu sudah dapat fasilitas bebas biaya menginap. Dan untuk di GK Invest kita juga ada banyak sekali fasilitas yang bisa Anda dapatkan. Dari mulai ada bootcamp tadi yang sudah disampaikan sama Mas Imam, kemudian ada sinyal gratis, bisa ikut live trade, kemudian ada undian emas, ada lucky draw, ada undian motor, NMAX, mobil juga ada, dan emas batangan juga ada. Nah, jadi banyak sekali tas yang ada di GK Invest Semarang. Dan kalau Anda mungkin belum jadi nasabah GK Invest, nah silakan Anda jadi nasabah GK Invest dengan menghubungi tim marketing, tim sales dari GK Invest cabang Semarang. Baik, saya rasa untuk acara live trade cukup sampai di sini. Sekali lagi, live trade ini pakai disclaimer ya bagi para trader. Pakai disclaimer, semua keputusan berada di tangan Anda. Kita cuma memberikan penyajian aja. Siapa tahu dari peluang-peluang yang ada, dari analisa yang kita paparkan, bisa menaikkan saldo equity Anda. Nah, tapi dengan sekali lagi, tetap jaga money management, tetap dikontrol jumlah lot, modal juga diperhatikan. Jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya yang nonton live trade pada malam hari ini. Jadi tetap
pakai disclaimer. Kalau misalnya terjadi sesuatu, yaitu kita sudah ngasih pembatasan risiko. Jadi harus ada pembatasan risiko supaya kalau misalnya salah arah, paling tidak ADSL dan equity tidak tergerus panjang. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi Live Trade ini pakai disclaimer dan semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Oke, saya rasa untuk Live Trade pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 cukup sampai di sini. Ketemu lagi insya Allah besok malam di hari Jumat tanggal 22, kita akan lanjutkan Live Trade lagi. Salam profit, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Selamat malam dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.